nama saya Adit. Saya akan di sini akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat akun di MetaTrader 5 atau bisa dibilang tutorial bagaimana caranya membuat akun di MetaTrader 5. Yang pertama, kalian bisa buka di Play Store. Lalu kedua, kalian bisa ketik di MetaTrader 5 karena saya berhubung ada history. Jadi saya bisa klik di MetaTrader 5. Nah, setelah masuk di MetaTrader 5, kalian bisa download aplikasi MetaTrader 5. Karena saya sudah mendownload aplikasi MetaTrader 5, jadi saya buka. Setelah sudah masuk di MetaTrader 5, kalian bisa masuk ke dalam MetaTrader 5. Nah, ketika sudah mulai masuk, nah karena kan saya sudah terhubung di sini sudah masuk akun saya yaitu vandalisme. Nah, sebelum masuk ke dalam akun, kalian harus buat dulu yaitu melakukan register atau pendaftaran. Nah, ketika kamu sudah masuk register, di situ akan muncul sebuah login dan Gmail atau email. Login itu adalah sebuah username yang kalian bisa gunakan atau yang kalian suka. Kalau email itu adalah kalian bisa masukkan email yang kamu gunakan. Nah, setelah sudah masukkan email, lalu kalian bisa masukkan, nanti akan muncul sebuah notifikasi yang dimana notifikasi itu akan masuk ke dalam email kalian yang berisikan mengenai sebuah password yang kalian akan gunakan. Nah, ketika sudah muncul notifikasi, kalian bisa buka notifikasi itu. Lalu kalian bisa lihat password yang sudah masuk dalam email kalian. Kemudian kalian bisa gunakan di MetaTrader 5, yaitu masukkan login yang kalian sudah pilih. Yang kedua, kalian masukkan passwordnya, lalu akan terhubung di MetaTrader 5. Nah, setelah sudah masuk, kalian bisa lihat di bagian kiri atas, di situ tertulis nama akun kalian. Kalau nama akun saya adalah vandalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama itu mengenai quote. Nah, quote di sini adalah berisikan mengenai kutipan mata uang yang kalian akan gunakan. Kalau saya di sini menggunakan euro, GPBU, USD SGD dan XAUUSD. Saya akan menjelaskan euro SD itu adalah mata uang euro, GPBU itu adalah pound sterling. Kalau USD SGD adalah mata uang Singapura, kalau XAU itu adalah menggunakan gold. Nah, setelah kalian sudah masuk, kalian akan masuk ke dalam chart. Nah, di sini chartnya yang kita gunakan adalah menggunakan candlestick. Yang dimana candlestick itu memberikan kemudahan bagi kalian karena cuma ada dua warna, yaitu bisa warna merah dan warna hijau. Ingat, warna merah dan hijau itu mengibaratkan bull and bear. Ini bull itu warna hijau, yang dimana dapat diartikan bahwa hijau itu membeli. Yang kedua ada bear. Bear itu adalah warna merah. Bear dapat diartikan sebagai menjual. Nah, kalian harus pahami dua hal ini dulu karena hal ini adalah hal penting, bull and bears. Karena di zaman para investor itu mengenal dengan dua hal ini dan ini sangat familiar dalam dunia trading. Nah, setelah kalian sudah masuk, kalian bisa menggunakan, di sini kalian bisa lihat di trade. Nah, trade ini adalah ada saldo atau uang yang akan kalian gunakan untuk bermain trading. Ada equity dan margin bebas. Nah, setelah kalian lihat, kalian bisa menggunakan sebuah chart. Nah, di sini kalian bisa lihat ada simbol bermirip F. F di sini adalah kalian bisa menggunakan alligator. Kalian bisa menggunakan indikator yang kalian gunakan, yang kalian suka. Kalau saya di sini menggunakan moving average. Bagaimana caranya saya bisa menggunakan moving average? Pertama, kalian buka indikator. Yang kedua, kalian buka sebuah trend. Ketiga, kalian bisa buka moving average. Nah, di sini tertulis ada sebuah periode, pergeseran, metode, aplikasi, gaya. Nah, di sini kalian bisa gunakan periode 50 aja yang ya standar pada umumnya. Lalu kalian gaya bisa kalian gunakan warna apa saja yang kalian suka agar mudah menganalisa tradingnya atau pangsa pasarnya. Saya pakai warna merah. Nah, di sini akan kelihatan posisinya moving average. Nah, kalau saya menggunakan indikator tambahan dari Bill Williams, yaitu menggunakan alligator. Kenapa saya menggunakan alligator? Karena alligator itu hampir mirip seperti perilaku buaya. Nah,
saya menggunakan alligator. Nah, di sini ada tiga gaya yang kalian gunakan. Di sini jaws artinya metode taring, gaya taring. Teeth itu artinya gigi. Lips artinya bibir. Nah, kalian bisa gunakan warna merah. Kalau saya menggunakan warna merah, orange, dan hitam. Setelah itu kalian masukkan. Nah, nanti akan terlihat gambarnya. Nah, kalau di bagian warna merah itu kan untuk bagian bawah. Merah itu adalah jawsnya. Jaws itu adalah sebuah taring. Berarti kalau kita bicara taring itu adalah taring itu bisa atas bisa bawah. Nah, kalau di posisi MetaTrader 5, kalau kita bicara jawsnya itu ada di garis bawah warna merah. Kalau teeth itu berwarna orange atau kuning ya, dia posisinya berada di tengah. Tapi kalau misalnya kita bicara lips atau bibirnya, dia berada di posisi atas. Nah, setelah kalian bisa gunakan indikator yang kalian gunakan, sekarang kalian bisa menggunakan mata uang yang kalian inginkan. Kalau saya lebih senang menggunakan euro, karena euro lebih kalau dibilang untuk para pemula ya lumayan jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan golden. Ya, akan tetapi memang kalau kita bicara trennya agak sedikit melambat. Tapi jika untuk belajar bagaimana cara menganalisa atau bermain sebuah trading, ini sangat familiar dan lumayan mudah digunakan. Setelah itu kita cek lagi di bagian riwayat. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat di situ ada keuntungan, deposito, swap, komisi, dan saldo. Nah, keuntungan itu adalah ketika kalian sudah berhasil memilih antara menjual atau membeli, ketika posisinya itu sesuai dengan yang kalian inginkan, akan mendapatkan profit yang akan mendapatkan sebuah profit yang kalian inginkan. Lanjut, setelah itu kita lihat quotes-nya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya sih kita bisa melakukan menjual atau membeli. Nah, di sini kita bisa melihat, kalian bisa buka ada 3 baris, itu candlestick-nya. Nah, bagaimana cara mengordernya ya. Pertama kalian pencet plus. Nah, di sini ada namanya SL dan TP. SL itu adalah stop loss dan TP adalah take profit. Nah, sebelum kita membahas SL dan take profit, di sini adalah kita bicara buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, di sini adalah buy limit adalah ketika kalian membeli di bawah harga pasar. Kalau sell limit itu adalah menjual di harga pasar. Kalau buy stop membeli di atas harga pasar. Kalau sell stop menjual di bawah harga pasar. Nah, setelah kalian sudah pelajari itu, barulah kita mempelajari mengenai SL dan TP. SL itu adalah stop loss, TP adalah take profit. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai stop loss dan take profit, nah kita akan melihat tren atau pangsa pasarnya. Mari kita akan bermain trading. Ya, sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya bermain trading menggunakan moving average dan alligator. Menurut saya ya lumayan mudah. Kita bisa lihat di sini di trennya. Pertama, bagaimana caranya kita bisa melihat time frame-nya? Yaitu pertama, kalian bisa buka seperti ini, akan muncul sebuah lingkaran. Yang kedua, kalian bisa lihat di situ ada M1, M5, M15, M30. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai M1. M1 itu adalah masa dalam 1 menit. M5 itu adalah 5 menit. M15 adalah 15 menit. M30 adalah 30 menit. H1 adalah hours once, artinya 1 jam. H4 adalah hours fours atau 4 jam berikutnya. Day 1 artinya hari pertama. Week adalah 1 minggu. Nah, kita akan lihat di sini dalam permainan tradernya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bermain trading menggunakan moving average dan alligator. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah tren pada M1 terjadi penurunan. Ingat, dalam sebuah trading itu kita harus memperhatikan kebutuhannya bagaimana. Nah, di sini, kebetulan pangsa pasarnya lagi sedang naik, langsung kita beli. Akan muncul gambar seperti berikut. Nah, order telah diantrikan, terima, selesai. Nah, ya begitulah video tutorial bagaimana cara membuat akun di MetaTrader 5. Saya berharap teman-teman atau para calon investor yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan bisa menggunakan MetaTrader 5 sebagai bahan untuk belajar berinvestasi untuk kalian semua. Dan terima kasih semuanya, dah.